Oke, baik. Pelajaran sosiologi hari ini Bapak akan membahas mengenai sosialisasi sebagai pembentukan kepribadian ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berbicara keras gitu, itu mungkin karena di sekitarnya terbiasa berbicara keras gitu ya. Nah, kalau misalnya di daerah Jawa misalnya orang terbiasa lembut gitu ngomongnya gitu ya. Nah, itu mungkin karena kebanyakan orang di sana bersosialisasi dengan cara seperti itu gitu. Jadi konsep sosialisasi membentuk kepribadian sebagai proses pembentukan kepribadian itu adalah sebuah proses ya dalam ilmu sosiologi. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi sosialisasi itu secara umum adalah proses orang memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaannya ya. Jadi proses orang memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaannya. Ini menurut Stewart ya, pengertian sosialisasi. Orang terbiasa melakukan sholat berjamaah gitu misalnya karena di sekelilingnya orang-orang sholat berjamaah gitu ya. Itu kan kebiasaan. Kemudian percaya bahwa Tuhan bagi sebagian orang itu misalnya dalam bentuk sembahyang di pura misalnya. Nah, itu kan karena proses sosialisasi orang-orang di sekelilingnya memang beragama Hindu jika di Bali gitu. Nah, Bapak ngasih dulu lagi pengertian sosialisasi menurut Peter L. Berger. Dia bilang bahwa sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Ya, proses belajar seseorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat ya. Kebiasaan di Indonesia selalu guyup gitu ya, gotong royong dalam pekerjaan gitu, mungkin tidak kita temukan di luar negeri gitu ya, di Amerika misalnya. Nah, itu kan karena ada proses sosialisasi gitu. Jadi ada pembiasaan oleh orang-orang dewasa sehingga anak meniru dan akhirnya menjadi kebiasaan ketika mereka sudah menjadi dewasa gitu ya. Terakhir deh, ini menurut David Gaslin ya, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat ya. Nilai dan norma, nilai tentang baik dan buruk itu kan relatif ya gitu. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang luar, baik menurut orang luar belum tentu baik menurut kita gitu ya. Nah, itu kan nilai ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya, sebenarnya ini banyak pengertian sosialisasi, tapi Bapak mau menyimpulkan saja sedikit bahwa sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan dan nilai dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Gitu ya, sudah jelas ya? Gitu. Nah, kemudian Bapak mau masuk ke tujuan sosialisasi ya, tujuan sosialisasi. Yang pertama adalah membekali seseorang dengan keterampilan tertentu. Membekali seseorang dengan keterampilan tertentu ya. Di kampung itu biasanya kan orang bekerja dengan bertani ya. Nah, bertani itu kan ada tata cara gitu, ada keterampilan tertentu yang mungkin bisa diketahui jika sudah sering dilakukan dan sudah jadi kebiasaan gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya di kampung orang memakai cangkul itu sudah terbiasa gitu, jadi orang-orang di sana karena semuanya sudah bertani pekerjaannya, jadi memegang cangkul itu bagi mereka biasa gitu ya. Makanya di sini disebut membekali seseorang dengan keterampilan tertentu gitu ya. Nah, di kota mungkin nggak bertani, mungkin lebih ke kegiatan-kegiatan jasa atau usaha-usaha gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif ya. Misalnya dalam komunikasi resmi bagaimana, itu kan sesuatu yang menjadi proses sosialisasi ya, peniruan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan gitu ya.
Kemudian yang ketiga, mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Ya, mungkin maksud organik itu fungsi-fungsi badan kita ya. Fungsi-fungsi badan kita dalam mengendalikan, kan di sini konsepnya dalam mawas diri yang tepat itu mungkin dalam hal nilai yang dipegang gitu ya, norma yang dipegang gitu ya. Di kampung itu kalau misalnya ada orang yang berduaan bukan muhrim ya, di kampung yang religius misalnya, itu mungkin bisa dihukum dengan keras gitu, misalnya diarak gitu ya. Tapi kan di kota nggak seperti itu ya, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang Indonesia yang terbiasa di kampus, di sekolahnya bareng-bareng gitu, ketika keluar negeri, mereka kuliah di Amerika Serikat misalnya, di Amerika itu nggak ada orang bergelombol seperti di Indonesia gitu. Nah itu kan pembiasaan ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Jadi ya itu yang disebut dengan gegar budaya katanya, gegar budaya. Jadi orang yang terbiasa seperti ini tiba-tiba ke sesuatu yang baru itu kan bisa menjadi semacam kalau dalam kata kutip dalam orang Sunda ruas gitu ya, kaget gitu dengan nilai-nilainya. Tapi bisa beradaptasi, nah ini menyesuaikan gitu ya. Kan kita nggak mungkin misalnya Bapak di sini di Bandung selalu berkumpul bersama teman gitu, kalau misalnya istirahat gitu ya, barengan gitu, banyakan gitu. Nanti di sana mereka fokus sendiri-sendiri, Bapak mau ngajak siapa? Nggak ada yang mau sama Bapak misalnya, karena di sana terbiasa tingkat keguyubannya lebih rendah gitu dibanding di Indonesia gitu ya. Itu contoh saja. Nah kemudian bentuk-bentuk sosialisasi, ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Primer itu biasanya lebih utama ya. Kenapa disebut primer? Karena pertama ya, yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia belajar menjadi anggota masyarakat yang berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat ya. Sosialisasi primer dari dalam keluarga gitu. Jadi lingkungan kecil dulu, keluarga. Nah kalau sosialisasi sekunder berarti lingkungan di luar keluarga ya, bisa sekolah, bisa tempat kerja, bisa lingkungan bermain gitu ya kalau masih anak. Begitu bentuk sosialisasi sudah, sosialisasi primer, sosialisasi sekunder. Kemudian ada tipe sosialisasi ya, tipe sosialisasi formal dan sosialisasi informal ya. Ya informal ya berarti ada ada kebiasaan-kebiasaan yang lebih kaku gitu ya, ada aturan-aturan misalnya pendidikan di sekolah atau di kemiliteran gitu ya, sosialisasi formal. Nah kalau sosialisasi informal yaitu karena sosialisasi yang berkembang karena adanya pergaulan gitu ya, pergaulannya biasanya tidak terlalu kaku gitu ya, bersifat kekeluargaan seperti antara teman, sahabat, anggota klub gitu ya. Oke, nah itu tipe sosialisasi. Ada sosialisasi formal dan informal. Kemudian ada pola sosialisasi ya. Sosialisasi ke dalam dua pola. Yang pertama sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Perbedaannya kalau represif itu lebih ke penggunaan hukuman ya terhadap kesalahan gitu. Kalau partisipatif itu lebih menggunakan penggunaan motivasi, persuasi gitu ya, komunikasi timbal balik gitu ya. Intinya tidak tidak straight, tidak keras gitu, tidak seperti di sosialisasi represif gitu ya. Ya kata kuncinya represif dan partisipatif. Kemudian nah ini agen sosialisasi ada beberapa agen sosialisasi berarti komponen-komponen yang mempengaruhi kepribadian orang ya, kepribadian anak gitu terutama. Yang pertama adalah keluarga, tadi sudah dijelaskan gitu. Kemudian yang kedua sekolah, yang ketiga peer group ya, kelompok sebaya. Nah, misalnya kalian SMA tentu peer groupnya adalah teman-teman sekelas kalian gitu ya, gitu. Atau misalnya seumuran kalian gitu ya. Kemudian yang keempat media massa ya, media massa itu seperti televisi, berita lah gitu ya, media massa televisi, radio, internet ya, online, berita online, koran gitu. Kemudian 5 yang berikutnya tempat kerja, kemudian negara ya, negara, dan yang
terakhir agen lainnya gitu. Jadi selain yang tadi disebut dengan agen lainnya, yaitu institusi agama, tetangga gitu ya, masyarakat. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama, kematangan fisik seseorang ya. Nah, kalau misalnya sudah seumuran Bapak, biasanya akan sedikit berubah mengenai pegangan gitu ya. Tapi kalau misalnya seumuran kalian mungkin bisa sedikit berubah, karena kan ya kalian belum teguh gitu dalam memegang nilainya. Itu kematangan fisik seseorang. Kemudian yang kedua, lingkungan atau sarana sosialisasi. Ya, misalnya bahasa, kemudian ada komunikasi, gagasan, kasih sayang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keinginan yang kuat, katanya keinginan yang kuat. Jadi faktor terpenting dalam proses sosialisasi adalah keinginan melakukan sesuatu yang baik, prestasi gitu, atau need of achievement. Oke, nah ini kepribadian, ini udah 11 menit, sedikit aja lagi ya. Kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang ya. Keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Ya mungkin Bapak bisa ya, mungkin di antara kalian bisa melihat Bapak dengan menggambarkan karakter Bapak gitu ya. Misalnya kalau di sekolah misalnya kelihatan pendiam, ya berarti karakternya pendiam. Kemudian karakternya tidak suka humor gitu. Ya itu kan watak ya, kepribadian gitu. Ya kalian bisa lihat lah, itu ada banyak sekali range kepribadian itu ya. Jadi ada orang yang rajin misalnya, itu kan ada yang tidak rajin, itu kan range kepribadian. Nanti dibahas lebih banyak lah ya. Nah kemudian faktor yang bentuk kepribadian. Nah ini diantaranya pertama, warisan biologis katanya, keturunannya, temperamennya, orangnya pemarah, ayahnya biasanya ke anaknya juga turun agak pemarah gitu. Itu kan warisan keturunannya ya, genetis lah. Kemudian lingkungan fisik, geografis. Nanti dari awal Bapak bilang misalnya di lingkungan tertentu bilang ke seseorang itu seperti marah, padahal itu sudah kebiasaan gitu. Tapi kalau misalnya ke Jawa seperti itu bisa dibilang marah gitu. Nah itu kan lingkungan fisik atau geografisnya. Contoh lain misalnya di pantai itu biasanya orang-orang biasa berteriak gitu, karena kan bising sama laut ya gitu. Jadi kalau manggil itu woi gitu, tarik gitu ya, keras gitu. Tapi kalau misalnya di daerah pedesaan, hutan gitu, dekat hutan, mungkin nggak terlalu harus bilang keras, karena kan mereka terbiasa tidak ribut gitu. Lingkungan fisik ya. Kemudian kebudayaan ya, kebiasaan di masyarakatnya gitu. Kemudian pengalaman kelompok, seperti yang kita tahu kalian misalnya kalau misalnya memilih handphone misalnya, karena misalnya di sebagian besar seumur kalian gitu biasa memakai handphone, itu kan disebut dengan pengalaman kelompok ya, pengalaman kelompok. Kemudian yang kelima, pengalaman unik gitu ya. Di sini dimaksud dengan pengalaman unik adalah seseorang mengalami serangkaian pengalaman yang persis satu sama lain dan tidak seseorang pun punya latar belakang pengalaman yang sama. Jadi ya pengalamannya unik ya, pengalamannya unik. Jadi ya misalnya ada orang yang takut kecoa karena pada suatu waktu misalnya ketika tidur masuk ke wajah gitu. Itu kan, atau misalnya lihat ayahnya ya, takut sama kecoa, akhirnya anaknya takut sama kecoa gitu, atau ibunya takut kecoa, akhirnya dia takut kecoa. Itu kan pengalaman unik ya, pengalaman unik. Baik, nah ini tahap-tahap perkembangan kepribadian. Ada tahap bayi, tahap anak-anak, tahap bermain, tahap sekolah, tahap remaja, tahap dewasa menengah, tahap tua. Oke, jadi secara umum Bapak sudah membahas mengenai apa itu sosialisasi dan apa itu kepribadian, dan bagaimana kepribadian seseorang itu bisa menjadi seperti itu ya, menjadi unik gitu kan. Kalau kepribadian itu nggak bisa disebut baik dan buruk, karena setiap orang pasti punya kepribadian yang ada baiknya dan buruknya gitu. Nah kepribadian tersebut itu bisa menjadi seperti itu di masa datang atau sekarang, itu karena adanya proses sosialisasi ya, terutama dari keluarga, di lingkungannya gitu ya. Lingkungan itu dari peer groupnya, temennya gitu ya.
Jadi Bapak mau ngasih kesimpulan, misalnya kalau ada anak yang rajin, ya rajin dalam belajar gitu. Nah biasanya karena ayahnya rajin, karena ada pembiasaan gitu ya. Jadi kalau mau jadi pribadi yang baik, kalau kalian mungkin waktu kecilnya kurang baik, ya usahain kalian tahu dengan konsep ini bahwa untuk menjadi baik, karena saya tidak baik dulu maka saya harus berubah gitu ya. Itu kan konsep sosialisasi yang menyebabkan pembentukan kepribadian. Baik, segitu saja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.